Nah, kata nunggu ini nih kata ya. nunggu ini yang pada akhirnya banyak orang yang Gugur. akhirnya ninggalin Tuhan, Oke. seakan-akan kayak Tuhan nggak beserta, apalagi udah mepet nih. Kalau gue bilang waktu tunggu itu adalah waktu proses. Iya. Waktu kita sedang diproses sama Tuhan, kayak Musa 40 tahun tuh. Ya, bahasa Israel 40 tahun di padang gurun. Itu bisa dibilang kan waktu tunggu tuh. Jadi kita tunggu aja. Momentum lah. Momentum jadinya. Jadi pas ada ya kita raih. Betul. Terkadang kita bisa ada golden moment tuh ada dalam hidup kita. Kita nggak raih, kata kita mungkin nggak peka atau kita udah kecewa duluan sama Tuhan nih gitu kan. Iya, jadi Kayak gagal. gitu. Iya. Susahnya Jadi Kristen. Oke. Nah, hari ini di Susahnya Jadi Kristen, kita mau bahas tentang satu tema yang bagus banget, yaitu adalah tentang waktunya Tuhan. Woi. Iya kan? Kenapa gue tertarik bahas ini? Karena gini, banyak orang gugur di segmen ini. Gitu loh. Maksudnya kenapa? Kan jawaban doa itu ada 3. Contoh, bukan contoh. Yang pertama adalah jawabannya iya. Iya. Yang dimana bahwa apa yang kita doakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iya. Atau tidak. Yang dimana apa yang kita doakan itu pasti nggak baik buat kehidupan kita. Makanya maka Tuhan jawab tidak. Nah, yang terakhirnya adalah menunggu. Nah, kata nunggu ini nih kata ya. nunggu ini yang pada akhirnya banyak orang yang Gugur. akhirnya ninggalin Tuhan, Oke. seakan-akan kayak Tuhan nggak beserta, apalagi udah mepet nih, ya kan, udah mepet, aduh gue butuh uang dan segala rupanya, tapi ternyata Tuhan lagi suruh menunggu waktunya Tuhan untuk menjawab atau menolong kehidupannya, Oke sih. gitu. Nah, Iya. banyak nih anak-anak muda yang pada akhirnya ninggalin Tuhan karena berpikir bahwa Tuhan itu dalam waktunya belum, dia nggak memberikan pertolongan. Pada akhirnya dia berpikir Tuhan tuh nggak peduli lagi sama hidupnya, gitu. Pada akhirnya dia ninggalin Tuhan, nyari Tuhan yang lain, intinya gitu. Oh iya sih. Gitu. Nah, dulu dari pengalaman ini, kita ngomongin pengalaman aja deh. Bill dan juga Nando nih gimana? Pernah gak mengalami kayaknya disuruh nunggu sama Tuhan? Kalau gua 3 tahun lalu 2021 tuh. Waktu awal-awal masih anget-angetnya Covid. Situ tuh ya emang hampir semua orang lah yang ngalamin yang namanya penurunan secara ekonomi. Iya. Gitu. Nah, waktu itu gue emang udah kayak udah jatuh ketimpa tangga terus kelindes truk gitu ya. Jatuh, tiba Iya, tangga, kelihatan iya. truk. Pertama emang Komplit jadi. usaha-usaha gue bangkrut dan arti tutup karena emang Covid gitu. Terus udah pasti ninggalin utang gitu. Nah, utang gue, penghasilan sama utang gue tuh 1:3. Jadi kalau anggaplah penghasilan gue 1 juta, utang gue 3 juta gitu. Dan itu harus dibayar setiap bulan. Udah gitu, tambah istri gue sakit. Saraf kejepit, 3 bulan gak bisa jalan gitu ya. Kalaupun jalan tuh sangat pelan. Dan ditambah posisinya lagi hamil. Nah makanya tadi gue bilang udah jatuh, tambah kelindes truk gitu ya. Jadi komplit tuh paket komplit. Nah tapi memang jujur di situ gue sempat marah sama Tuhan karena gue merasa gue udah hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kenapa hal kayak gini tuh terjadi. Tapi ternyata di situ waktu gue udah bertobat ngelewatin itu semua, maksudnya bertobat dari pengeluhan itu ya, bertobat dari marah-marah gue ke Tuhan. Di situ gue baru menyadari bahwa ternyata itu selama itu proses dan ujungnya baik gitu. Jadi karena kejadian itulah gue jadi menghargai yang namanya pemberian Tuhan. Gue jadi menghargai uang. Kalau tadinya gue orangnya boros gitu ya, jadi suka apa ya, belanja gue nggak mikir segala macam waktu masih sebelum Covid gitu. Nah gara-gara itu gue akhirnya jadi merasakan yang namanya penghargaan kehidupan itu malah jadi lebih berharga. Gitu. Dan ditambah memang gue belajar untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan, justru di keadaan yang seperti itu. Karena kalau kan ya gampang lah kalau lo mengucap syukur waktu lo punya segala hal kan ya gampang. Tapi kalau lo kekurangan, lo nggak punya sesuatu, lo mengucap syukur, nah itu Susah banget tuh. susah di situ. Tapi gara-gara kejadian itu gue justru belajar tuh. Gitu. Gue juga di situ belajar untuk tetap taat
gue tetap saat teduh, gue tetap ngelakuin firman Tuhan yang bisa gue lakuin gitu. Walaupun dalam keadaan yang udah jatuh ketimpa tangga, kelindes truk gitu. Nah jadi di situ gue ngerti, oh ternyata memang emang nggak selalu dijawab iya dan tidak. Iya. Tapi ternyata di situ adalah waktu tunggu atau Nunggu. Kalau gue bilang waktu tunggu itu adalah waktu proses. Iya. Waktu kita sedang diproses sama Tuhan, kayak Musa 40 tahun tuh. Ya bahasa Israel 40 tahun di padang gurun. Itu bisa bilang kan waktu tunggu tuh. Iya. Iya. Sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Iya. Karena kalau waktu mereka nggak ngelewatin itu masuk tanah Kanaan, yang ada tanah Kanaan jadi hancur. Iya. Karena sebelumnya kan mereka takut tuh. Iya. Iya kan? Ketika lihat tanah Kanaan, 10 orang pengintai itu takut. Iya. Iya kan? Jadi pada Disuruh akhirnya tunggu dulu 40 tahun nih. 40. Lama juga tunggunya. Iya. 40 tahun dulu ya, Bro. Baru kamu dapat berkat yang sesungguhnya. iya gitu. Gitu. Jadi lu ketika masa menunggu itu berapa lama, Bil? Ya nggak terlalu lama sih untungnya. Adalah 6 bulanan. 6 bulan dalam keadaan sangat miskin dan penyakitan. Udah miskin penyakitan. Kayak gitu lah. Tapi bener kondisi lu nggak punya uang gitu. Ya. Ya, lu kan juga lihat ya, maksudnya bener-bener yang namanya di tabung. Bener-bener tuh yang gue ngerasain baru gajian langsung lewat. Karena kan 1 banding 3 nih. Iya, jadi saat Utang. sekali gajian jeder langsung bayar utang. Iya. Dor. Belum lagi bayar listrik, bayar air Bayar gitu. listrik, bayar Iya. air. Makanya tapi gue puji Tuhan seneng sih jadi kesaksian. Karena waktu itu saudara gue datang ke rumah ngobrol-ngobrol, terus gue kasih lihat, mau tahu nggak isi ATM gue bilang. Coba lihat, gue kasih lihat cuma 50.000. Dia sampai kaget. Tapi kenapa lu kok senyum-senyum sih? Kok nggak kelihatan katanya? Ya gue cuma ketawa-ketawa doang, gue nggak bilang gitu. Tapi kan sebenarnya itu rahasianya adalah di ucapan syukur itu sebenarnya. Iya. Ya, waktu lu ngucap syukur, ya lu mau punya berapapun juga. Iya. Sans gitu. Gitu sih. Betul. Dari saya. Jadi emang kuncinya ketika lu lagi nunggu itu lu ngucap syukur terus. Yomi. Betul. Nah, kalau pengalaman Pak Nando pernah suruh nunggu? Ya, kayak sama-sama lah ya. Kayaknya emang kita hidup tuh emang di mau nggak mau emang harus nunggu terus ya. Betul. Ya kan? Kayak nggak mungkin deh yang instan-instan terus terjadi gitu kan. Apalagi kalau kita sudah mengikatkan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, pasti namanya hal nunggu tuh sering terjadi. Kayak gitu kan. Apa namanya? Kairos. Kalau gue jadi pas ngomong tentang bahasa Israel tadi kan, padahal sebetulnya udah dapat Kanaan tuh, gara-gara dia nggak peka, akhirnya sampai 40 tahun kan. Gue ingat kata si Hasan Sutanto tuh, orang teolog PB nih. Dia benar kaum teolog. Dia kaum teolog tuh dia. Dia tuh bilang kata kairos itu tuh diumpamakan seperti meraih kesempatan. Makanya teolog itu tuh setuju kairos itu kayak golden moment. Golden moment tuh artinya kita nggak tahu kapan. Jadi kita tunggu aja. Momentum jadinya. Jadi pas ada ya kita raih. Betul. Terkadang kita bisa ada golden moment tuh ada dalam hidup kita. Kita nggak raih, kata kita mungkin nggak peka atau kita udah kecewa duluan sama Tuhan nih gitu kan. Iya, jadi gagal. Gitu. Iya. Makanya gue inget banget tuh si Elizabeth yang lahirin si Yohanes Pembaptis. Kan notabene udah nggak mungkin lahir anak kan. Pas dia akhirnya mukjizat dia mau lahirkan, sebelum lahiran dia ngomong begini, penggenapan sudah tiba gitu. Jadi apa yang dia katakan adalah kairos sudah tiba di kita lagi nih. Jadi segala sesuatu itu Tuhan yang lakukan itu. Gue inget banget waktu mau nikah, karena udah pacaran dan gue percaya. Kita seru tuh, kita lo itu tuh. Gue inget banget 2014 tuh kondisi kita dulu belum kerja, karena gue 2014 tuh masih semester akhir kuliah, Eva belum kerja karena dia itu harus nemenin omanya sampai dipanggil Tuhan, karena nggak ada yang bisa nemenin lagi. Dia resign kerja tahun 2010. Jadi singkat cerita, dua-dua gue belum kerja, tapi gue tulis di note aja tuh di diary gitu kan, Eva tuh yang nulis tuh 2017 kita akan nikah ya Tuhan. 2017 bulan Juli tanggal 1 gitu. Jadi 17 Apa yang terjadi 2016, gue kayak waktu bareng-bareng mobil tuh di babas tadi awal-awal gitu. Sampai gue inget banget dia waktu itu bilang 2016, kalau inget tuh bilang, "Kak,
selain ini aktivitas apa lagi gitu. Kerja kalau gitu ngomong di bawah tuh gitu. Kagak belum berjauh gitu. Terus gimana gini-gini? Ya udah gini-gini udah. Ya udah gimana? Ya udah gini-gini gue juga gak tahu kan. Baru waktu seminari kan SCT waktu itu. Terus jadi inget banget gue 2017 akhirnya masuk tuh di tahun 2017 bulan Januari, masuk Februari, masuk gila ini. Padahal kita sudah doa dari tahun 2014 nih, kok belum terjadi apapun ya. Jadi itu tungguin dari tahun 2014 gitu. Gila nih apa gue revisi 2024 gitu ya. Dari dia mulai goyang ya. Gitu. Maksudnya gimana ya gitu. Akhirnya gue tetap gitu. Sebetulnya yang lebih beriman sih karena dia juga Eva kan. Eva yang lebih beriman gitu, percaya gitu. Ya gue percaya. Oke, dalam masa tunggu pun gue juga pernah punya satu kesalahan. Gue ngandelin manusia. Pernah, ya kan? Sampai 2 manusia yang gue harapkan gitu itu ternyata nggak bisa, ya kan? Padahal udah janji gitu. Gue itu dari situ ya Tuhan kasih pelajaran kan. Akhirnya 3 bulan sebelum hal itu terjadi tuh di Iman 2017 itu, akhirnya puji Tuhan ada satu orang hamba Tuhan yang mengcover semuanya itu. Wow. Gua dulu yang belum kerja sama sekali, akhirnya di situ dapat 3 pekerjaan sekaligus di instansi negara. Ngajar sama full timer waktu itu. Terus Eva pun juga bekerja gitu. Akhirnya tepat sekali apa yang kita tulis tuh di diary itu hanya miss seminggu doang. Harusnya 17 karena di hari itu ada yang menikah, jadi nggak bisa di cancel gitu. Udah booking udah lama gitu. Akhirnya gue cuma miss seminggu jadi 7 Juli 2017. Dan apa yang kita harapkan semuanya, yang kita impikan kayak baik semuanya gitu kan, terjadi semuanya. Kita minta nggak terlalu banyak, tapi Tuhan kasihnya lebih malah. Di gedung gitu kita bilang rumah aja lah gitu kan. Gedung besar, orang banyak datang, ratusan orang gitu, dan gue kagak kenal tuh siapa aja. Yang penting kan ampaunya yang masuk kan gitu. Kagak, gue orang asing di situ kan, baru 5 bulan lah, 4 bulan gue di situ baru. Orang ada 1.000 orang kurang lebih datang. Jadi kolega semua gereja tuh. Nah gitu, akhirnya ya dari situ tuh gue punya satu iman bahwa gue gak bakal takut gue. Kalau episode kita yang ngomongin tentang jangan khawatir, sampai detik ini gue gak bakal khawatir gue sama Tuhan. Amin. Banyak kali hal-hal yang terjadi yang memungkinkan buat kita takut gitu kan. Semuanya, ekonomi, masa keluarga semuanya. Tapi gue selalu bilang, gue gak pernah takut gue. Tuhan tuh berkali-kali selalu buat gue tuh terheran-heran akan perbuatan itu. Yang gak mungkin terjadi gitu. Saya jadi ya seperti itu. Jadi puji Tuhan ya di waktu nunggu itu yang gue bikin takutan, akhirnya gue tetap percaya sama Tuhan gitu. Akhirnya kairosnya terjadi ya gitu. Ya paling gitu. Jadi dengan kata lain itu ketika sebenarnya lebih untung ketika disuruh nunggu sama Tuhan. Daripada jawab iya udah kelar dong. Kelar. Tapi ternyata ketika nunggu itu Tuhan tuh lagi proses kehidupan kita supaya kita terima berkat Tuhan yang terbesar buat kita. Gitu. Semakin lama menunggu sebenarnya menurut gue berkatnya itu semakin besar gitu. Karena mungkin kalau diberkati hari itu hati kita nggak siap. Karakter kita nggak siap, bisa tinggalin Tuhan, bisa sombong. Gitu dan segala rupanya. Makanya Tuhan suruh tunggu sampai nanti hati kita siap, karakter kita siap, berkat terbesar itu yang kita akan terima dalam kehidupan kita. Intinya gitu. Makanya ada satu firman dalam Roma, dia bilang apa? Tuhan turut bekerja. Sekarang aku tahu. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kata sekarang aku tahu itu adalah berarti mereka udah ngelewatin masa menunggu itu tuh. Gitu, dengan kata lain udah lewatin permasalahan itu. Ternyata kemarin Tuhan tuh lagi bekerja dalam kehidupannya untuk kita tuh bisa siap namanya diberkati sama Tuhan. Jadi intinya jangan fokus lah sama berkatnya. Tapi ketika kita sedang disuruh nunggu sama Tuhan, fokuslah terhadap prosesnya untuk mempersiapkan kita semakin serupa dengan Tuhan. Oke, demikian video hari ini. Sampai jumpa dalam video berikutnya dalam satu channel Milenial Baper. Selamat menunggu kawan.